Halo, assalamualaikum, bersama dengan Abi Angga di channel kesayangan kita semua, sebuah channel yang akan mengupas secara tuntas, akurat, dan terpercaya seputar matematika. Jangan lupa untuk subscribe dan di like video-videonya ya. Terus aktifkan juga tanda lonceng biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari Matlicious. Selamat menyaksikan, terima kasih. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama membahas materi di kelas 9, yaitu tentang bilangan berpangkat. Oke, kita langsung saja ya. Pertama kita akan bahas tentang pengertian bilangan berpangkat terlebih dahulu. Bilangan berpangkat yaitu merupakan bentuk perkalian berulang dari bilangan tersebut. Misalkan begini, A pangkat N itu sama dengan A dikali A dikali A dan seterusnya sebanyak N faktor. A pangkat N dibaca A pangkat N, A disebut dengan bilangan pokok atau basis, N disebut pangkat atau eksponen. Oke, jadi intinya kalau dia A pangkat N itu dikalikan dirinya sendiri sebanyak berapa kali N-nya atau berapa banyak pangkatnya. Oke, kita langsung ke contoh saja. Nah, di sini kita punya ada 4 contoh. Yang pertama kita akan bahas nomor 1, yaitu 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 ini artinya kalikan 3 dengan dirinya sendiri sebanyak 2 kali. Jadi 3 kita kalikan dengan 3, gitu ya. Kalikan dirinya sendiri sebanyak pangkatnya. Pangkatnya 2 berarti 3 kali 3 sebanyak 2 kali. Hasilnya 9. Oke, next yang ke nomor 2. Negatif 2 pangkat 4. Oke, jadi kalikan negatif 2 dengan dirinya sendiri sebanyak 4 kali. Jadi negatif 2 kita kalikan sama negatif 2, kita kalikan sama negatif 2 sebanyak 4 kali. Ini baru yang ketiga, baru yang keempat. Oke, nah coba Anda mengalikannya. Ingat, negatif dikalikan negatif, positif. Negatif kali positif hasilnya positif. Kita lihat negatif 2 kali negatif 2 ini hasilnya positif 4. Kemudian positif 4 kita kalikan sama negatif 2 sini, jadinya negatif 8. Kemudian negatif 8 kita kalikan sama negatif 2, hasilnya negatif kali negatif hasilnya positif 16. Jadi negatif 2 pangkat 4 hasilnya 16. Oke, nih contoh nomor 3, negatif 2 dipangkatkan 5, artinya kalikan negatif 2 dengan dirinya sendiri sebanyak 5 kali. Negatif 2 dikali dengan negatif 2 sampai 5 kali ya. Ini yang ketiga, ini yang keempat, ini yang kelima. Oke, sekarang lihat negatif 2 kali negatif 2, negatif kali negatif positif 4. 4 kita kalikan sama negatif 2, positif kali negatif hasilnya negatif 8. Negatif 8 kita kalikan sama negatif 2, negatif kali negatif positif 16. 16 kita kalikan sama negatif 2, positif kali negatif hasilnya negatif 32. Jadi negatif 2 pangkat 5 hasilnya negatif 32. Dari contoh nomor 2 dan nomor 3 ini kalian bisa lihat, jika ada suatu bilangan pokok dia negatif tapi dipangkatkan dengan bilangan yang genap, maka hasilnya menjadi positif. Contoh nomor 3, ketika ada suatu bilangan pokok negatif dipangkatkan dengan 5 ataupun dipangkatkan dengan bilangan ganjil, dia hasilnya akan menjadi negatif. Paham ya? Oke, next contoh terakhir. Nah, ini hati-hati, banyak yang salah ketika mendapatkan soal seperti ini. Min ataupun negatif 5 pangkat 4. Ini hati-hati, ini bukan negatif 5 dikalikan dirinya sendiri sebanyak 4 kali. Bukan ya. Tapi yang benar itu penulisannya jadi begini, negatif buka kurung 5 pangkat 4 gitu. Jadi 5 pangkat 4 nya kita selesaikan dulu baru dikasih negatif. Bukan negatif 5 kali negatif 5 kali negatif 5 kali negatif 5 sebanyak 4 kali. Bukan seperti itu ya. Jadi kalau kita jabarkan negatif buka kurung 5 pangkat 4 berarti 5 kita kalikan dengan dirinya sendiri sebanyak 4 kali. 5 kali 5 kali 5 kali 5 sebanyak 4 kali. Oke, ingat di depannya ada negatif. Oke, nah sekarang
5 kali 5 25, 5 kali 5 25, 25 kita kalikan sama 5 di sini, hasilnya 125. 125 kita kalikan dengan 5 lagi, hasilnya 625. Jadi untuk yang contoh nomor 4, negatif 5 pangkat 4, hasilnya negatif 625. Jadi hati-hati ketika kalian ketemu soal seperti ini, tolong hati-hati ya. Negatif 5 pangkat 4 itu bukan sekali lagi, bukan negatif 5 kali dirinya sendiri sebanyak 4 kali, bukan, tapi 5 pangkat 4 dulu, atau 5 dikalikan dengan dirinya sendiri sebanyak 4 kali, baru hasilnya dikasih negatif. Oke, paham ya? Next, kita ke sifat-sifat bilangan berpangkat. Di sini kita punya 8 sifat. Yang pertama, lihat A pangkat 0 atau suatu bilangan jika dipangkatkan dengan 0 hasilnya sama dengan 1. Kemudian nomor 2, A pangkat negatif M sama dengan itu 1 per A pangkat M. Kita buat jadi 1 per A pangkat M, tapi pangkatnya sudah nggak ada lagi nih yang negatif. A pangkat negatif M sama dengan 1 per A pangkat M. Kemudian nomor 3 ini yang sering sekali keluar, A per B pangkat negatif M, itu bisa kita ubah penyebut dan pembilangnya, jadi kita balik jadi B per A pangkatnya sudah tidak negatif, B per A sama pangkat M. Oke, nomor 4, A pangkat M dikali A pangkat N, ini sama-sama bilangan pokoknya dia A. Oke, sama-sama bilangan pokok A, pangkatnya tinggal kalian jumlahkan, A pangkat M tambah N. Sifat nomor 5, A pangkat M dipangkatkan lagi oleh N, itu nilainya sama dengan A pangkat N dipangkatkan oleh M. Bisa kalian cari dengan cara A pangkat M kali N. A pangkat M dipangkatkan dengan N, jadinya A pangkat M dikali N saja. Kemudian sifat nomor 6, A dikali B pangkat M, ini pangkatnya yang sama, bilangan pokok berbeda. Boleh kalian pecah ataupun kerjakan dalam kurung terlebih dahulu, tidak masalah. Atau kalau mau dipecah jadi A pangkat M dikali sama B pangkat M. Di sini pangkatnya yang sama. Nomor 7, A pangkat M dibagi A pangkat N, ini bilangan pokok sama-sama A, pangkatnya tinggal kalian kurang, jadi A pangkat M kurang N. Kemudian nomor 8, A pangkat A dibagi B pangkat M, bisa kalian jabarkan menjadi A pangkat M dibagi dengan B pangkat M. Di sini karena memiliki pangkat yang sama, yaitu pangkat M. Oke, untuk lebih jelasnya kita akan langsung berlatih dengan contoh. Kita punya 4 contoh soal di sini. Yang pertama, tentukan nilai dari 5 pangkat 0. Ingat, semua pangkat 0, semua bilangan ketika dipangkatkan 0 hasilnya sama dengan 1. Oke ya, jangan bingung. Jadi kalau ada suatu bilangan dipangkatkan dengan 0, itu hasilnya pasti sama dengan 1. Oke, kemudian lihat 3 pangkat negatif 2. Ingat, 3 pangkat negatif 2 tadi yang pakai sifat yang begini, A pangkat min M itu jadi sama dengan 1 per A pangkat M, jadi 1 per kemudian A pangkat M, tidak ada negatif lagi. Paham? Oke, jadi ketika dia di sini ada soal 3 pangkat min 2 menjadi 1 per 3 pangkat 2. Oke ya, nah 3 pangkat 2, satunya biarkan 1 per 3 pangkat 2, 3 kali 3 9, jadi 1 per 9. Oke, next ke nomor 3, 4 pangkat 3 dikali dengan 4 pangkat 2. Lihat, ini bilangan pokok sama-sama 4. Oke, ketika ada sama-sama bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya tinggal kalian jumlahkan. 4 pangkat kalian jumlahkan 3 ditambah sama 2. Oke, jadinya hasilnya 4 pangkat 5 ya. Jangan bingung. Oke, yang kemudian nomor 4, 2 pangkat 3 dipangkatkan 2 lagi. Ingat, ada pangkat dipangkatkan lagi, pangkatnya kalian kalikan. Jadi 3 kalian kalikan sama 2. Oke, 3 kali 2 6. Oke, jadi hasilnya 2 pangkat 6. Kalau mau dijabarkan silahkan 4 pangkat 5 berarti 4 kali 4 kali 4 sebanyak 5 kali. Kalau 2 pangkat 6 ini boleh kita jabarkan deh. Ini berarti 2 kali 2 dikalikan dirinya sendiri sebanyak 6 kali 3 4 5 6. Yuk kita kalikan. 2 kali 2 4. Kita kalikan 2 lagi hasilnya 8. Kalikan 2 lagi hasilnya 16. Kalikan 2 lagi hasilnya 32. Kalian kalikan 2 lagi hasilnya 64 gitu ya.
Jadi 2 pangkat 3 pangkat 2 hasilnya 2 pangkat 6, atau kalau mau kalian jabarkan boleh jadi 64. Oke. Next, kita ke contoh yang lainnya, 5, 6, dan 7. Contoh soal 2 kali 3 pangkat 2. Nah, kalau begini mah kerjakan dalam kurung saja. 2 kali 3, 6. Dipangkatkan 2. 6 pangkat 2, 6 kali 6 hasilnya 36 ya. Oke, sangat mudah bukan? Oke, next yang nomor 6, 4 pangkat 3 dibagi dengan 4 pangkat 2. Lihat, sama-sama 4. Ketika ada pembagian, pangkatnya kalian kurangkan saja. Berarti tinggal 3 dikurang dengan 2. 4. Ini jadi sama dengan ya, 4 pangkat 3 kurang 2, 1. 4 pangkat 1 hasilnya 4. Gampang. Oke, next nomor 7. 6 dibagi 2 pangkat 2. Dibagi saja. 6 bagi 2 hasilnya 3. Kemudian kita pangkalkan 2. 3 kali 3. 3 pangkat 2 sama dengan 3 kali 3 hasilnya 9. Oke. Gampang ya. Jadi tolong dipahami dan dihafalkan sifat-sifat dari bilangan berpangkat. Oke. Nah, di sini kita ada tambahan, yaitu tentang persamaan pangkat sederhana. Di sini ada pengertian jika A pangkat fx sama dengan A pangkat gx, berlaku fx sama dengan gx dengan A bilangan real dan fx gx merupakan fungsi dalam variabel x. Bingung? Jangan bingung. Kita langsung dengan contoh aja. Semoga kalau diberikan contoh jadi nggak bingung ya. Oke, lihat, tentukan nilai n dari persamaan 2 pangkat n sama dengan 32. Di sini kita suruh cari n-nya. Oke, intinya kalau kalian ketemu soal seperti ini, 2 pangkat n sama dengan 32, si 32-nya ini kita pecahkan atau kita tuliskan dalam bentuk 2 pangkat berapa yang hasilnya 32. Oke, kita tuliskan di sini ya. Oke, 2 pangkat 1 hasilnya. Oke, kemudian kalian punya 2 pangkat 2 hasilnya 2 kali 2 hasilnya 4. 2 pangkat 3 berarti 4 kali 2 hasilnya 8 ya. Kalau bisa hafal di luar kepala nih. Kayak mana hafal di luar kepala itu? 2 pangkat 4 sama dengan 16. Kemudian 2 pangkat 5 itu hasilnya 32. Oke, 32 di sini kita ketemu nih, 32. Nah, berarti 2 pangkat n sama dengan 32-nya kita tulis nih. Jadi si 2 pangkat 5. 2 pangkat 5. Nah, lihat, bilangan pokok sudah sama-sama 2, habiskan aja. Tinggal sisa n sama dengan 5. Jadi nilai n dari persamaan tersebut ialah n sama dengan 5. Oke, paham ya? Jadi intinya buat atau ubah atau tuliskan si 32 dalam bentuk 2 pangkat berapa ya. Oke, next kita coba satu contoh soal lagi. Ini pecahan. Tentukan nilai n dari persamaan setengah pangkat n dikurang 1. Nah, sama dengan 4. Di sini ingat 1/2 itu kita bentuk jadi pangkat positif dulu saja. 1/2 itu sama aja 1/2 pangkat 1. Nah, ingat tadi bentuknya kalau ada A pangkat negatif M itu jadi 1/A pangkat M. Maka kalau ada 1/2 pangkat 1, ini boleh kalian tulis jadi 2 pangkat negatif 1. Oke, jadi setengahnya kalian tulis jadi 2 pangkat negatif 1 nih. Jadi ditulis dulu 2 pangkat negatif 1 tutup kurung pangkatnya n dikurang 1 sama dengan 4 itu kita ubah jadi 2 pangkat 2. Lihat, bilangan pokok sudah sama-sama 2 nih, habiskan. Maka tinggal sisa min 1 pangkatnya ya, n dikurang dengan 1 itu sama dengan 2. Oke, nah ini dijabarkan, dikalikan. Min 1 dikali n hasilnya negatif n. Kemudian min 1 kali min 1 hasilnya positif 1 sama dengan 2. Paham ya? Oke, dari sini berarti min n sama dengan 2. Satunya kita pindah jadi negatif 1. Di sini kalian punya min n sama dengan 2 kurang 1, 1. Tapi ingat di sini n-nya harus positif, maka negatifnya pindah aja ke sini. Jadi n sama dengan negatif 1. Oke. Jadi dalam soal nomor 2 ini nilai n yang memenuhi dalam
persamaan tersebut ialah N sama dengan negatif 1. Oke? Oke, semoga penjelasan dari Abi Angga jelas ya. Oke, next, begitu saja dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah nonton video ini. Don't forget to like and subscribe ya, dan kasih tahu juga kawan-kawan kalian kalau video ini bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Selamat menyaksikan, salam semangat sobat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.